Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu memahami pengertian puasa, kemudian syarat rukun, sunnah, kemudian hal-hal yang makruh dalam puasa, menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengetahui hal-hal yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Jadi, puasa itu menahan atau mencegah. Kemudian secara istilah bahwa puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Waktunya kapan? Yaitu sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu juga disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Untuk dalilnya, ini sudah ditetapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Syarat puasa ini harus dipenuhi supaya puasa kita menjadi sah dan bernilai pahala atau bisa diterima. Nah, untuk syaratnya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada syarat wajib dan ada juga syarat sah. Untuk mengenai syarat wajib, ini tentunya orang Islam berkewajiban untuk berpuasa, kemudian orang yang baligh, berakal sehat, mampu, suci dari haid dan nifas, kemudian menetap, mukim, atau sedang tidak menjadi musafir. Kemudian untuk rukun puasa, ini yang pertama ada niat. Nah, setelah kita niat untuk berpuasa dalam satu hari full itu, kita harus menjaga puasa kita supaya diterima. Makanya kita harus menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti itu rukunnya. Nah, untuk sunnah puasa ini sebagai pelengkap dalam ibadah puasa. Nah, kalau kita menjalankan sunnah-sunnah tersebut, maka pahala kita akan bertambah. Untuk hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa ini, Ibu harap kalian bisa menghindari. Karena ketika kita melakukan puasa dan sering melakukan hal-hal yang dimakruhkan, maka puasa kita akan sia-sia. Pahala, tidak mendapat dosa, dan ketika melakukan sesuatu yang makruh itu bisa mendekati batal. Nah, untuk hal yang membatalkan puasa, kalian bisa baca sendiri di situ. Nah, ada makan dan minum dengan sengaja, itu sudah pasti akan membatalkan puasa. Pertanyaannya, Bu, kalau kita lupa gimana? Kalau misalkan lupanya itu benar-benar lupa, itu boleh diteruskan. Tetapi kalau misalnya lupanya itu disengaja, yaitu tetap membatalkan puasa. Boleh enggak sih kita tidak berpuasa? Jawabannya boleh, asalkan orang tersebut memiliki uzur atau mendapat halangan, dan yang satu lagi bahwa orang tersebut itu benar-benar tidak mampu. Walaupun boleh tidak berpuasa, tetapi orang tersebut harus menggantinya, yaitu bisa dengan qadha, kemudian bisa juga dengan membayar fidyah untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ukurannya fidyah ini setara dengan 3/4 liter atau kebutuhan makanan selama 1 hari. Oke, saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.